Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Oke, kembali lagi di Logpedia, belajar logistik bersama. Oke, kembali lagi di logistik bisnis prosedur. Kita di part 5, yaitu di gudang penyimpanan, stok, atau warehouse. Oke, mungkin udah banyak yang tahu ya apa itu gudang atau warehouse. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di-subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa diklik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Oke, kita lanjut dan masuk di proses logistik yang keempat, yaitu gudang penyimpanan stok atau warehouse. Oke, mungkin banyak dari teman-teman yang udah pada tahu apa itu gudang, tempatnya seperti apa, itu mungkin udah banyak yang tahu. Oke, tapi walaupun udah banyak yang tahu, kita cari tahu dulu untuk pengertian gudang itu sendiri. Gudang atau warehouse adalah sebuah bangunan atau tempat yang digunakan untuk penyimpanan barang-barang dalam sebuah bisnis, dan jenis gudang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, yaitu penting dalam kegiatan logistik ya. Itu sebuah proses yang jika tidak ada gudang ya logistik itu tidak akan lengkap dan sangat berpengaruh dalam proses logistik tersebut. Oke, selain tempat penyimpanan, gudang juga digunakan sebagai tempat penyortir atau mengolah lagi serta membungkus atau packaging setiap barang-barang yang akan dijual maupun akan dikirimkan ke distributor atau tempat-tempat yang memang sudah order sebelumnya. Oke, untuk gudang menjadi salah satu komponen penting dalam rantai pasokan. Setiap perusahaan pasti mempunyai gudang untuk penyimpanan. Dengan adanya gudang, barang mentah maupun barang jadi bisa disimpan dengan lebih baik. Tapi tidak kalah pentingnya, yaitu dari gudang tersebut harus ada manajemen gudang. Kenapa saya blog di sini? Karena manajemen gudang itu sangat penting. Itu di part sebelumnya kita sempat sedikit ngebahas tentang manajemen gudang. Yang baik itu seperti apa gitu ya. Oke, manajemen gudang itu juga sangat berpengaruh atau faktor yang sangat penting, yaitu bisa gudang ini sebenarnya bisa diatur secara manual, tetapi lebih baik adalah secara dengan otomatis, itu akan lebih baik. Oke, pengelolaan gudang dikenal dengan manajemen gudang atau warehouse management system, atau biasa disingkat adalah WMS. Manajemen gudang adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengatur barang masuk atau barang keluar dan dicatat di gudang tempat penyimpanan barang tersebut. Jadi setiap gudang itu pasti kalau sudah ada namanya WMS, pasti pencatatannya akan lebih cepat, lebih enak, apalagi secara gudang-gudang yang sudah canggih, mungkin udah pakai scanner, barcode dan sebagainya, itu akan lebih enak ya. Jadi seolah-olah kayak barang masuk dan keluar itu udah langsung kedetek sesuai dengan barcode yang sudah dibuat secara otomatis di gudang tersebut gitu. Jadi bila pencatatan data yang ada di gudang kurang akurat atau ada kesalahan akan memicu kerugian. Misalnya ada barang rusak yang tidak tercatat, kemudian ikut terkirim ke pelanggan bersama barang yang lain. Hal ini tentu akan menyebabkan kerugian dan membuat tingkat kepercayaan pelanggan menjadi menurun. Dan nggak cuma tingkat kepercayaan, kemungkinan besar akan ditolak oleh distributor atau penerimanya, akan di-reject, dan itu akan membuat barang itu harus kembali lagi ke gudang, dan itu akan ada ongkos atau transfer kembali yang kebanyakan mungkin dicas oleh transporter atau transportnya gitu ya. Oke, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari pengelolaan gudang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pengelolaan gudang, yaitu pentingnya manajemen gudang. Ini manajemen gudang itu benar-benar penting ya. Kemarin kita sempat sedikit
sekilas bahas tentang manajemen gudang ini. Oke, yang pertama adalah informasi data. Sistem pengelolaan gudang yang baik bisa memberikan informasi data yang akurat, yaitu informasi dari gudang biasanya berhubungan dengan stok barang dan data penjualan serta pembeliannya. Data penjualan pada periode sebelumnya, data penjualan saat ini, dan juga perkiraan penjualan periode selanjutnya sangat penting untuk menentukan target penjualan. Anda atau kalian tidak bisa menentukan target penjualan tanpa mengetahui data-data penjualan serta pembelian yang akurat dari gudang. Karena itu akan menentukan forecast-nya ke depan seperti apa. Kemudian kita bisa lihat nih 3 bulan terakhir. Biasanya kita ambil 3 bulan terakhir penjualan itu berapa, kemudian penjualan saat ini berapa, baru kita akan bisa lihat nih forecast 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan sampai setahun. Perkiraannya, estimasi forecastnya seberapa. Itu sih yang biasanya dilihat ya untuk manajemen gudang yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah perkiraan persediaan barangnya. Kenapa harus seperti itu? Karena tanpa ada persediaan barang, bagaimana kita mau ngejual barang tersebut gitu kan? Yaitu ketika penjualan barang sedang tinggi atau fast moving, ya pasti Anda takut akan kehabisan barang. Dengan data penjualan yang akurat, Anda bisa memperkirakan persediaan barang. Bila tidak menggunakan sistem pergudangan, Anda akan kesulitan melakukan pengecekan barang. Hal ini akan berdampak pada kehilangan stok barang baik sedikit maupun banyak. Jadi misal saya contohkan ya, kita saat penjualan di hari raya kayak Natal atau mungkin di hari-hari perayaan seperti Lebaran gitu, biasanya kan contoh kalau di Indonesia sendiri adalah Lebaran yang paling besar karena mayoritas Muslim di Indonesia. Jadi kebanyakan orang akan berfokus pada hari raya Lebaran ini, yaitu 1 bahkan 2-3 bulan 2 bulan sebelumnya gudang ini akan mempersiapkan, bahkan produksi itu sangat kencang untuk mempersiapkan kelonjakan order saat sebelum Lebaran ini, seperti perusahaan kue, perusahaan hampers dan sebagainya itu biasanya akan melonjak tajam karena banyaknya permintaan saat sebelum Lebaran, yaitu 1 minggu atau 2 minggu sebelum Lebaran itu sangat-sangat dominan. Makanya di sini kita harus tahu stok barang itu apakah memang untuk di hari-hari perayaan itu sudah sesuai atau belum. Jangan sampai nanti order banyak kita tidak ada barang, atau bahkan setelah Lebaran kita bisa sesuaikan. Setelah Lebaran itu biasanya akan lebih slow moving karena orang-orang sudah lebih dulu mungkin ke Lebaran ini ya. Jadi setelah Lebaran ini akan agak slow moving untuk permintaan barang-barang tersebut. Jadi kita harus nyetok barangnya berapa, ini juga harus diperkiraan. Dan sebenarnya lebih di sini dari gudang ini kita bisa lihat, oh produksi harus diproduksi lebih banyak atau lebih sedikit, itu juga dari gudang ini. Karena kalau sampai intinya produksi melebihi kapasitas gudang, kita juga akan bingung untuk meletakkan stok-stok yang memang kelebihan yang di gudang ini. Atau mungkin misal kekurangan banget untuk di stok gudang ini, ya kita akan kekurangan juga. Makanya gudang ini benar-benar jadi sentral, yaitu untuk penjualan dan pembelian. Di sini perhitungannya harus benar-benar akurat untuk mengetahui prosesnya atau mengetahui jumlah ordernya atau stok barangnya untuk bisa dihitungkan sesuai dengan permintaan atau forecast yang akan datang untuk order tersebut.
Oke, kita lanjut di manajemen gudang yang ketiga, yaitu menyortir stok barang. Menghitung stok barang ini tidak hanya berguna untuk menghitung jumlah barang, namun juga memisahkan barang lama dan barang baru. Yaitu mencampurkan stok baru atau stok lama akan membuat Anda bingung saat kita mengecek barang yang ada di gudang. Stok yang tercampur juga akan membuat kualitas barang menjadi tidak kurang bagus. Yaitu kenapa seperti itu? Karena jika barang lama atau barang yang mungkin 1 minggu, 2 minggu yang lalu kita samakan atau kita letakkan bersamaan dengan barang yang hari ini di tempat yang sama, saat kita mau ambil lagi atau kita ada order, kita picking lagi, itu akan sangat menyusahkan kita sendiri. Jadi harus ada manajemen gudang ini untuk memisahkan atau menyortir stok barang ini untuk memisahkan antara barang lama dan barang baru agar peletakannya lebih enak, saat pengambilannya pun lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keempat adalah tata letak gudang atau layout, yaitu sistem pengaturan gudang membuat tata letak gudang menjadi lebih teratur. Gudang akan ditata berdasarkan kategori barang dan disusun dengan layout yang sangat baik. Layout gudang yang tertata dengan rapi membuat proses pencarian dan pengecekan barang menjadi lebih mudah. Adanya layout ini jadi akan lebih mudah. Misal kita contohkan barang A di tempat A, barang B tempat B. Itu akan lebih enak saat kita mau mengambil kembali atau ada order kita harus picking lagi, itu akan lebih enak daripada misal barang A sama barang Z, barang D misal itu jadi satu, saat kita mau cari lagi atau kita mau ambil lagi barang tersebut, kita akan kesusahan dalam hal itu, dan itu akan membuat lebih lama lagi saat pengambilan barang atau picking barang kayak gitu. Jadi sangat-sangat harus tata letak gudang ini benar-benar harus akurat agar lebih efektif dan efisien saat pengambilannya. Oke, yang kelima adalah pengecekan barang. Biasanya barang akan dicek berulang sebelum disimpan dalam gudang. Hal ini untuk mencegah barang yang cacat atau rusak bercampur dengan barang yang bagus. Dalam pengecekan ini, barang akan ditandai dengan kode khusus berdasarkan kategorinya. Kemudian barang akan disimpan di dalam gudang berdasarkan kategori yang mempermudah pencarian. Yaitu contoh, misal ada barang masuk ke gudang, ternyata packingnya penyok. Itu jika kita saat, jadi itu akan ditandain khusus, biasanya akan dimasukkan di damage atau repair gitu ya, atau perbaikan gitu. Jadi ada tempat-tempat khusus untuk barang-barang ini yang memang penyok, yang rusak, itu akan ditempatkan dengan kode-kode khusus ini. Apakah bisa diperbaikin ataukah memang itu akan menjadi damage yang memang tidak bisa diperbaiki. Itu ada pengelompokan atau kategori-kategori yang sesuai dengan keadaan barang tersebut. Itu untuk lebih mudah saat disortir juga, jadi tidak ada kesalahan lagi sampai barang rusak sampai ke kirim seperti itu. Itu untuk mencegah hal-hal tersebut sih. Oke, untuk gudang atau warehouse ini benar-benar proses logistik yang panjang dan detail, dan memang gudang ini kan menjadi center atau intinya pusat dari kegiatan logistik ya. Jadi benar-benar detailnya di gudang ini dan part-partnya akan lebih panjang, akan lebih lama. Jadi jangan lupa tetap di Logpedia, belajar logistik bersama. Silahkan mau sharing, mau komen, kita open, kita belajar bersama untuk logistik ini. Kemudian jika ada pertanyaan, ada sharing, silahkan banget ya. Benar-benar kita mau belajar bareng bersama kalian gitu. Tapi jangan lupa subscribe ya. Oke, bye-bye.
Sisya sudah belajar bersama. Lokpedia, belajar logistik bersama. Oke, bye-bye. Jangan lupa ya, tunggu part-part selanjutnya.